Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk pelajaran IPA kita akan membahas materi tentang pembangkit energi listrik. Kira-kira penjelasannya bagaimana? Mohon disimak baik-baik ya. Terima kasih. Di era globalisasi, listrik berperan sangat penting. Hampir semua peralatan memerlukan listrik. Misalnya, alat komunikasi yang sering digunakan saat ini yaitu telepon genggam. Peralatan listrik atau elektronik dapat membuat hidup kita lebih nyaman. Pekerjaan yang kita lakukan di rumah menjadi lebih mudah dan cepat selesai. Dahulu, ketika akan menyetrika baju, nenekmu menggunakan setrika arang. Agar setrika dapat panas, arang harus dibuat menjadi bara terlebih dahulu di dalam setrika. Setelah setrika panas, baru dapat digunakan. Sangat lama dan merepotkan, bukan? Apalagi jika baju yang akan dipakai harus cepat-cepat disetrika. Lalu, bagaimana listrik dihasilkan? Listrik diproduksi atau dihasilkan oleh pembangkit energi listrik. Di pusat pembangkit tenaga listrik, listrik dihasilkan oleh sebuah alat yang dinamakan generator. Generator digerakkan oleh turbin dari bentuk energi lain. Energi tersebut bisa berupa air di pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, gas di PLTG, uap di PLTU, diesel di PLTD, panas bumi di PLTP, dan nuklir di PLTN. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari proses produksi listrik pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Air merupakan sumber energi yang murah dan mudah didapat. Di dalam air tersimpan energi potensial pada air terjun dan energi gerak pada air yang mengalir. Pemanfaatan energi air banyak dilakukan dengan menggunakan kincir air atau turbin air yang memanfaatkan air terjun atau aliran air di sungai. Sejak awal abad ke-18, kincir air banyak dimanfaatkan sebagai penggerak penggilingan gandum, penggergajian kayu, dan mesin tekstil. Memasuki abad ke-19, turbin air mulai dikembangkan. Pada era modern ini, tenaga air banyak dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik pada PLTA. Pembangkit listrik ini bekerja dengan cara mengubah energi pada air mengalir menjadi energi gerak yang akan menggerakkan turbin. Turbin akan dihubungkan dengan generator yang akan menghasilkan energi listrik. Kemudian, energi listrik akan dialirkan melalui jaringan-jaringan yang telah dibuat hingga akhirnya energi listrik sampai ke rumah. Nah, sekarang coba perhatikan kedua gambar pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Jika diperhatikan, PLTA dengan PLTMH itu memiliki persamaan, yaitu memanfaatkan air sebagai energi untuk menghasilkan listrik. Akan tetapi perbedaannya adalah jika PLTA itu menghasilkan energi listrik dalam skala besar, sedangkan PLTMH itu menghasilkan listrik dalam skala kecil. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pembangkit listrik tenaga air atau yang kita kenal dengan istilah PLTA. Nah, bagian-bagian dari PLTA itu ada 4. Yang pertama, bendungan. Fungsi dari bendungan itu menampung air dalam jumlah banyak. Yang kedua, turbin. Turbin berfungsi mengubah aliran air menjadi energi gerak. Yang ketiga, generator yang fungsinya mengubah energi gerak dari turbin menjadi energi listrik. Sedangkan yang keempat adalah jalur transmisi yang fungsinya adalah untuk mengalirkan listrik dari PLTA menuju pemakai, baik rumah, perkantoran, maupun industri. Nah, selanjutnya PLTMH atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Bagian-bagian dari PLTMH juga 4. Yang pertama ada turbin yang fungsinya mengubah energi gerak dari aliran air menjadi energi gerak putaran yang dapat memutar generator.
Yang kedua, generator yang fungsinya menghasilkan listrik dari putaran turbin. Yang ketiga adalah saluran pembawah yang berfungsi menjaga ketinggian dari air yang disalurkan. Dan yang keempat adalah panel kontrol yang fungsinya adalah untuk menstabilkan tegangan. Itulah perbedaan antara PLTA dengan PLTMH. Lalu, bagaimana ya proses tenaga air bisa menghasilkan energi listrik? Nah, prosesnya adalah pembangkit listrik ini bekerja dengan cara mengubah energi pada air mengalir menjadi energi gerak yang akan menggerakkan turbin. Turbin akan dihubungkan dengan generator yang akan menghasilkan energi listrik. Kemudian, energi listrik tersebut akan dialirkan melalui jaringan-jaringan yang telah dibuat, hingga akhirnya energi listrik tersebut sampai ke rumah-rumah, perkantoran, bahkan industri, sehingga listrik bisa dimanfaatkan dalam kegiatan sehari-hari oleh masyarakat sekitar. Sekian informasi yang bisa disampaikan. Semoga apa yang telah dijelaskan bisa membantu kalian untuk belajar dan mudah untuk dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.